Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ihsan Channel, Ikhwan Fillah. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang tuduhan bahwa Siti Hajar ibunya Nabi Ismail adalah seorang budak. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Terlanjur tersebar di dalam berbagai sumber, bahwa Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, adalah mantan budaknya sendiri yang dikawini atas restu Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Dengan alasan sudah tua dan merasa tidak mungkin lagi memiliki anak, maka Siti Sarah mengizinkan suaminya mengawini mantan budaknya sendiri, yang berasal dari Afrika, dan yang berkulit hitam. Namun sebagai manusia normal, ketika Siti Hajar hamil, maka Siti Sarah cemburu dan meminta Siti Hajar pergi jauh darinya. Akhirnya ia dibawa oleh suaminya pergi jauh sejauh-jauhnya di negeri Arab, tepatnya di kota Mekah. Di kota inilah Siti Hajar melahirkan bayinya yang kemudian melahirkan Nabi Ismail. Tidak lama setelah Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, Siti Sarah pun melahirkan Nabi Ishak. Turunan Bani Israel yang menganggap diri mereka lebih mulia dan terhormat, karena lahir dari seorang istri yang sah, istri pertama Nabi Ibrahim yang beretnik Israel. Sedangkan Nabi Ismail lahir dari ibu mantan budak. Bahkan ada yang tidak mengakui Nabi Ismail sebagai anak Nabi Ibrahim, karena ibunya seorang budak. Padahal, di dalam Bible sendiri, Ismail dan Ishak diakui sebagai putra-putra Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kejadian. Dalam Alkitab, Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal, dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam Gua Mahpela, Kejadian 25-7 dan 9. Banyak cerita terkesan memojokkan dan mendiskreditkan Siti Hajar. Termasuk yang paling monumental ialah mantan budak, merampas suami tuannya sendiri, dan diusir dari rumah bekas majikannya, lalu ia ditelantarkan dengan bayinya di pinggir kota Mekah. Namun beberapa sumber mutaakhir menceritakan kalau Siti Hajar tidak pernah menjadi budak, bahkan ia adalah putri seorang raja terkemuka di Mesir, ada yang mengatakan putri Raja Firaun ketiga. Raja Mesir itu tertarik bergabung dengan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya. Dalam kapasitasnya sebagai seorang pengikut ajaran Tauhid yang dianut Nabi Ibrahim. Perkawinannya dengan Nabi Ibrahim sesungguhnya atas restu Siti Sarah, yang sudah lanjut usia, sementara suaminya terus saja berdoa memohon anak keturunan kepada Allah, yang nantinya akan melanjutkan misi kenabian yang dibawa suaminya. Kita tidak tahu, sumber dari mana yang menegaskan bahwa Siti Hajar sebagai mantan budak Nabi Ibrahim. Al-Quran sendiri sama sekali tidak pernah menyebut Siti Hajar sebagai budak, atau mantan budak. Citra negatif yang dibangun terhadap pribadi Siti Hajar, boleh jadi memiliki nuansa etnik dari orang-orang Israel yang mengaku turunan Nabi Ibrahim dengan pasangan Siti Sarah. Hingga saat ini keturunan Nabi Ishak terus merendahkan anak keturunan Nabi Ismail. Mereka menganggap diri mereka etnik yang tidak pantas disejajarakan dengan turunan Nabi Ismail. Meskipun Siti Hajar dianggap budak, tetapi ia dimuliakan oleh Al-Quran dengan berbagai ungkapan positif. Dialah yang melahirkan Nabi Ismail yang diklaim anak muda paling taat, karena mengikhlaskan dirinya disembelih demi perintah Tuhannya. Siti Hajar sendiri hingga saat ini terus dikenang, meskipun dikatakan mantan budak, dan berasal dari etnik Afrika yang berkulit gelap, tetap mulia di sisi Allah. Bahkan ia satu-satunya manusia yang dimakamkan di bundaran Hijir Ismail yang hingga saat ini diputari oleh para jamaah haji dan umrah. Semoga bermanfaat. Sholawat dan salam tak lupa kita ucapkan, sampai akhir zaman.